Oke, pertemuannya selanjutnya saya akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Jadi setelah kita melakukan pelatihan, biasanya dalam pelatihan ada yang bermasalah. Ketika misalnya peserta dalam pelatihan itu tidak mendapatkan esensi dalam pelatihan, atau terlihat misalnya pelatihan itu kurang menarik minat para si peserta. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, itu salah satunya adalah komunikasi. Sehingga sebenarnya komunikasi dalam sebuah organisasi ini ada hal yang sangat penting. Oke, komunikasi dalam organisasi artinya apa? Artinya adalah ketika ada orang-orang di dalam perusahaan yang berusaha untuk memberikan pengertian ataupun pesan kepada orang lain. Oke, pesan yang melalui simbolis artinya adalah pesan-pesan yang tertulis dalam sebuah simbol, ataukah huruf, ataukah yang lain. Selanjutnya adalah proses penyampaian informasi ini biasanya dilakukan oleh komunikator kepada komunikan atau penerima informasi, bisa dengan menggunakan media. Serta cara penyampaian informasi itu adalah yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak, serta memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik. Berarti komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan penerima pesan. Penerima pesan menggunakan bahasa yang dipahami dan memiliki arti yang sama. Gitu ya. Jadi ketika berkomunikasi juga pemahamannya itu sama. Contoh kalian berkomunikasi yang satu bahasa Mandarin, yang satu bahasa Indonesia. Nah, itu kan tidak memiliki arti yang sama. Jadi tidak akan terjadi komunikasi gitu ya. Itu namanya bukan komunikasi. Ketika yang satu menggunakan bahasa Mandarin dan tidak mengerti bahasa Indonesia, ketika yang satu lagi menggunakan bahasa Indonesia, yang satu lagi tidak mengerti bahasa Mandarin gitu ya. Dan itu tidak akan terjadi yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi itu harus terjadi dalam bentuk media komunikasi terjadi dalam bentuk ketika si komunikan dan komunikatornya ini memiliki kesamaan yang sama dalam penyampaian pesan. Proses komunikasi pada dasarnya seperti ini. Ada pengirim atau si komunikator. Ada pengirim atau si komunikator memberikan informasi. Oke, ini ada mediator. Mediatornya bisakah secara langsung melalui udara ataukah melalui pesan WhatsApp, teknologi informasi kepada penerima gitu ya. Dan penerima menyampaikan respon feedback kepada si komunikator. Dalam penyampaian informasi dari si komunikator kepada komunikan itu pasti akan ada gangguan. Ya, apakah gangguan itu dari waktu ataukah dari pemahaman makna. Dan penyampaian pesan dari si komunikan ke komunikator juga memiliki gangguan. Jadi pada dasarnya komunikasi ini pasti akan ada gangguannya. Nah, di balik komunikasi yang mengalami gangguan, ada yang namanya komunikasi dikatakan sukses. Bagaimana komunikasi yang dikatakan sukses? Nah, ternyata komunikasi dikatakan sukses jika informasi yang disampaikan oleh pengirim sama dengan informasi yang ditangkap oleh penerima. Gitu ya. Jadi, ketika pengirim informasi menyampaikan A, B, C, D, E, itu sama dengan yang diterima oleh penerima pesan, yaitu A, B, C, D, E. Tidak ada yang terpotong dan tidak ada yang dikurangi. Itu dikatakan sukses. Oke, nah fungsi komunikasi itu seperti apa? Yang pertama adalah fungsi kendali. Komunikasi juga bisa mengendalikan anggota dalam tim, mengendalikan rekan kerja, segala macam. Yang kedua, komunikasi juga bisa dijadikan alat sebagai motivator, memotivasi orang lain. Komunikasi juga bisa mengungkapkan emosi, itu sudah pasti. Ketika kita lagi bermasalah, misal kita lagi emosi sama seseorang, dan kita melampiaskan dalam bentuk kata-kata, itu juga dalam bentuk komunikasi. Yang keempat, komunikasi juga penyampaian informasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang arah komunikasi. Pada dasarnya arah komunikasi ini kalau dilihat dalam bentuk bidang organisasi, dilihat dari sudut pandang organisasi, arah komunikasi itu ada 3. Yang pertama adalah vertikal, diagonal, serta lateral. Vertikal seperti apa? Artinya ini adalah komunikasi secara garis lurus, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Contohnya adalah komunikasi yang terjadi di bawah satu tingkat kita, ataupun komunikasinya ke atas, satu tingkat di atas kita. Atau bisa berbentuk diagonal. Diagonal seperti apa? Artinya adalah di antara 2 orang yang memiliki bidang yang berbeda dalam satu organisasi. Jadi cross fungsi gitu ya.
Misalnya dari fungsi produksi berkomunikasi ke fungsi ke departemen pergudangan. Contohnya itu diagonal. Selanjutnya adalah lateral. Lateral seperti apa? Lateral artinya adalah komunikasi terjadi pada satu tingkatan yang sama. Berarti mereka adalah satu rekan kerja dalam bidang yang sama dengan pangkat yang sama. Nah, ini contoh arah komunikasi yang vertikal, berarti yang ini ke bawah atau yang ini ke atas. Komunikasi horizontal atau lateral berarti dari sini ke sini. Gitu ya. Satu tim, satu jabatan, satu posisi, satu departemen. Ataupun diagonal, lintas departemen. Diagonal seperti misalnya dari sini ke sini. Atau misalnya ini departemen keuangan, ini departemen produksi, berarti yang namanya horizontal ini ke sini sesama departemen produksi atau sesama departemen keuangan. Kalau yang diagonal atau cross function itu seperti dari produksi ke keuangan, contohnya seperti itu. Nah, selain arah komunikasi, komunikasi juga memiliki jaringan. Jaringan, misalnya jaringan formal ataupun jaringan informal. Jaringan formal seperti apa? Jaringannya artinya adalah komunikasi itu mengikuti rantai wewenang. Jadi berdasarkan struktur yang memang berjalan di perusahaan. Ada namanya jaringan informal. Artinya apa? Artinya adalah komunikasi ini terjadi tanpa mengikuti struktur perusahaan atau cuman selentingan. Gitu ya. Misalnya cuman kabar burung atau misalnya cuma gosip. Nah, yang ketiga adalah bentuk komunikasi, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu menggunakan bahasa kata-kata, sedangkan non-verbal adalah berdasarkan gerak-gerik ataupun mimik. Bisa berdasarkan intonasi, ada bentuk muka, itu ya. Selanjutnya adalah saluran komunikasi itu kita bisa pilih. Apakah mau menggunakan saluran itu apakah mau menggunakan teknologi atau pesan WhatsApp atau berbicara secara langsung atau berdasarkan selentingan. Nah, kekayaan saluran ini fungsinya adalah kenapa bisa begitu banyak saluran informasi yang dimanfaatkan dalam berkomunikasi. Yang pertama untuk menangani isyarat berganda. Jadi ketika kita menyampaikan komunikasi menggunakan mimik muka, itu kan isyaratnya banyak. Oke, dan kita mau melakukannya secara serentak, keseluruhannya kita hanya lakukan berdasarkan mimik muka saja, atau misalnya kita hanya ingin menyampaikan umpan balik berdasarkan apa gitu ya, memudahkan umpan balik yang cepat, jadi kita berkomunikasi dengan langsung berkomunikasi to the point ke orangnya, atau misalnya sangat pribadi, kita bisa menggunakan saluran teknologi, jadi tidak ada orang yang tahu. Nah, seperti di awal tadi, dalam komunikasi itu juga ada penghalang efektivitas kita dalam berkomunikasi. Ada beberapa hal yang menjadi penghalang. Yang pertama adalah penyaringan. Nah, penyaringan ini bisa menjadi penghalang. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan informasi dan informasi itu tersaring, otomatis tidak semua informasi yang akan tersampaikan. Seperti tadi disampaikan bahwa komunikasi yang sukses adalah ketika semua informasi dalam komunikasi itu tersampaikan. Nah, kalau ada penyaringan, berarti akan ada manipulasi informasi, gitu ya. Artinya ada beberapa informasi yang tidak akan tersampaikan. Jadi kita akan menyimpulkan sendiri, lalu kita sampaikan ke orang lain. Itu namanya penyaringan. Jadi kita simpulkan sendiri, kita manipulasi dulu informasi tersebut, kita tangkap dengan bahasa kita, dan kita sampaikan ke orang lain dengan bahasa kita juga. Tujuannya apa? Supaya kita melihat informasi itu lebih mudah ditangkap. Oke, nah, keefektifan komunikasi yang telah mengalami penyaringan itu ditentukan dari banyaknya tingkatan dalam suatu struktur. Semakin banyak tingkat dalam suatu struktur, maka informasi yang tersaring itu akan semakin besar. Semakin sedikit tingkatannya, maka informasi yang tersaring juga akan semakin sedikit. Nah, yang kedua adalah penghalang selanjutnya itu persepsi. Ketika seseorang menyampaikan informasi dan persepsi itu di mata kita berbeda, maka informasi yang tersampaikan juga akan lain.
Jadi itulah pentingnya kenapa ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, persepsi ini harus paling tidak positif gitu ya. Jadi apa yang orang sampaikan itu positif kita tangkap, dan kita menyampaikan ke orang lain pun bentuknya sudah positif. Ketika seorang penerima informasi itu memiliki persepsi yang negatif terhadap pemberi informasi atau komunikator, maka informasi yang kita tangkap itu pun akan menjadi negatif karena sudah memiliki persepsi yang negatif. Ketika persepsinya sudah negatif, informasi yang ditangkap sudah negatif, maka waktu kita mau menyampaikan ke orang lain pun akan menjadi sedikit pula informasi yang kita sampaikan karena sudah tersaring. Yang kedua, sudah ada persepsi yang negatif. Yang ketiga adalah emosi. Ketika menyampaikan informasi dengan emosi, tidak akan semua tersampaikan. Gitu ya. Yang keempat, bahasa. Ketika perbedaan bahasa terjadi, maka komunikasi tidak akan efektif. Sama seperti yang saya contohkan tadi, ketika yang satu mengerti bahasa Indonesia, yang satu mengerti bahasa Mandarin dan tidak bisa berbahasa Indonesia, otomatis tidak akan terjadi komunikasi yang efektif. Bentuk-bentuk komunikasi pada dasarnya ada beberapa hal, ada banyak ya, cuman yang saya ambil adalah 3. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Artinya adalah komunikasi yang sifatnya pribadi, bisa secara lisan maupun tertulis. Karena bentuknya secara pribadi artinya adalah berdasarkan telepon, wawancara, konferensi. Oke. Keuntungannya apa? Komunikasi berdasarkan lisan, karena kita menyampaikannya secara langsung, artinya adalah kita akan mendapatkan feedback secara langsung juga. Serta akan sulit dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kalau kalian tahu peribahasa yang menyatakan lidah tak bertulang, artinya adalah ketika kita menyampaikan informasi, orang lain menangkap, dan kita menyampaikan kembali ke orang lain, kita tidak bisa pertanggungjawabkan, karena kita tidak bisa pegang yang namanya ucapan. Selanjutnya adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis contohnya apa? Bisa jadi dari memo, email, surat, WhatsApp kalau untuk sekarang. Keuntungannya apa? Sama-sama mudah, bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kita bisa merencanakan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Gitu ya. Yang kedua adalah komunikasi bentuk jejaring. Nah, bentuk jejaring ini ada banyak. Ada bisa berbentuk pola huruf Y, berbentuk pola roda, komunikasi bersambung, komunikasi berbentuk lingkaran. Apa bedanya dengan roda? Sama-sama bulat. Nah, ini ada bedanya nanti. Kalau roda kan kalau kita lihat ada jirnya ya. Sementara kalau lingkaran hanya lingkaran saja. Komunikasi semua saluran. Artinya adalah semua orang bisa berkomunikasi di dalamnya. Komunikasi roda, ketika anggota yang satu menyampaikan responnya kepada pemimpin komunikasi. Sementara dalam grapevine itu tidak ada feedbacknya. Bedanya adalah grapevine ini tidak ada feedback. Jadi tidak ada komunikasi balik. Hanya dari si penyampai informasi ke penerima informasi saja yang berbentuk roda gitu ya. Contohnya gosip. Selanjutnya ada berbentuk cluster. Artinya adalah misalnya si A cerita kepada teman gengnya, nih cluster yang ini. Teman gengnya ini ternyata punya teman lagi di luar geng. Dia cerita lagi ke teman yang lain gitu ya. Nah, yang ini punya geng nih, cerita lagi ke teman dalam satu gengnya. Artinya dia berbentuk cluster. Dan ini lebih banyak ke komunikasi negatifnya gitu ya. Atau gosip lah kalau saya bilang. Nah, dalam penyampaian informasi, sukses tidaknya informasi, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah dalam bentuk komunikasi lisan. Yang pertama adalah pengetahuan. Ketika kita memiliki pengetahuan yang lebih baik, maka akan lebih banyak informasi yang bisa kita tangkap dan kita sampaikan secara sempurna. Yang kedua adalah pengalaman. Ketika kita berkomunikasi secara lisan, baik dalam presentasi juga bentuk komunikasi secara lisan ya, karena saya menyampaikan dalam bentuk kata-kata. Pengalaman juga mempengaruhi. Ketika saya memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam berkomunikasi, otomatis ketika saya berpresentasi, presentasi saya lebih berkualitas. Selanjutnya, intelijensi ini hampir sama dengan pengetahuan. Kecerdasan saya dalam berkomunikasi juga akan menentu kesuksesan saya dalam menyampaikan komunikasi secara lisan. Lanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian akan mempengaruhi persepsi kita dalam menangkap informasi. Ketika memiliki kepribadian yang baik, maka persepsi kita akan positif dalam menangkap informasi. Ketika kepribadian kita jelek, maka kita memiliki persepsi yang negatif dalam menangkap informasi. Selanjutnya adalah biologis. Biologis dalam artian, misal kita
sempurna gitu ya, pendengarannya sempurna, berkomunikasinya sempurna, otomatis komunikasi lisan kita akan jauh lebih baik. Nah, gangguan ataupun hambatan dalam berkomunikasi ini bisa terdiri dari dua. Bisa jadi dari hambatan individunya, bisa jadi memang hambatan dari organisasinya. Hambatan individu apa saja? Yang pertama adalah kesalahpahaman dalam memahami pesan. Ini terjadi pada persepsi kita. Yang kedua adalah kredibilitas individu itu sendiri. Bisa nggak nih orang dipercaya? Kalau memang dia tidak bisa dipercaya, otomatis akan memiliki hambatan dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah keterbatasan dalam berkomunikasi. Bisa jadi memang orangnya memiliki telat bicara gitu ya. Kemampuan mendengarkan yang rendah. Bisa jadi memang pendengarannya kurang. Kita berkomunikasi dengan yang sudah lebih tua daripada kita, yang sudah mulai pikun, otomatis akan mengalami banyak hambatan dalam komunikasi. Yang terakhir adalah penilaian awal. Ini berkaitan dengan persepsi. Ketika kita mempersepsikan seseorang itu sudah negatif di awal, maka apapun komunikasinya akan menghasilkan hal yang negatif. Selanjutnya adalah komunikasi itu juga bisa mengalami hambatan dari segi organisasinya. Yang pertama adalah semantik. Semantik dalam artian adalah penangkapan maknanya. Ketika manajer menyampaikan instruksi kepada seorang supervisor, lalu supervisor menyampaikan lagi kepada anggota di bawahnya, ketika penangkapan makna dari supervisor menangkap makna informasi yang berbeda dari pesan si manajer, maka dia akan menyampaikan pesan yang berbeda juga, makna yang berbeda juga terhadap si anggotanya. Yang kedua adalah perbedaan tingkat manajemen. Oh, ini sudah pasti. Tapi tidak semua ya. Ketika manajer menganggap dia paling penting, dia yang paling berkuasa, maka dia akan membatasi komunikasi terhadap bawahan. Dia hanya akan berkomunikasi misalnya terhadap orang selevelnya atau terhadap orang satu tingkat di bawahnya saja. Selanjutnya adalah persepsi antar bagian. Jadi persepsi yang berbeda antar bagian ini juga pasti akan menghasilkan hambatan dalam komunikasi. Contoh, seorang operator produksi dengan operator gudang ini kan memiliki tangkapan yang berbeda dengan bahasa-bahasa di produksi yang berbeda. Ketika mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa masing-masing, dengan membawa peran masing-masing sebagai seorang produksi, sebagai seorang gudang, otomatis akan terjadi hambatan. Akan ditanya, maksudnya ini apa? Contoh, dalam bahasa produksi ada yang namanya misalnya mereka akan menganggap saya anggap di tempat saya dulu ya, kalau misalnya dalam bahasa produksi proses fryingnya, orang produksi akan terbiasa menggunakan bukan bahasa penggorengan, tetapi mereka akan menggunakan bahasa proses frying. Nah, pergudangan akan menganggap frying itu apa, gitu ya. Padahal artinya adalah mereka misalnya menganggap sebagai proses penggorengan. Yang terakhir adalah hambatan juga akan terjadi kalau misalnya orang di dalam organisasi tersebut memiliki beban kerja yang berlebih atau dia lagi lelah. Maka dia akan mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah ketika hambatan-hambatan dalam organisasi terjadi, otomatis kita akan berusaha untuk melakukan segala upaya untuk membuat komunikasi ini lebih lancar atau upaya dalam mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Nah, kalau dari segi individu tadi, maka adalah kita harus meningkatkan kemampuan kita mendalam mendengarkan. Banyak-banyaklah mendengarkan orang lain, gitu. Karena apa? Kalau kita hanya mendengarkan dari satu orang saja, otomatis akan berbeda dengan kita mendengarkan dari banyak orang. Yang selanjutnya adalah dorongan untuk berkomunikasi dua arah. Terbiasalah melakukan komunikasi dua arah. Kalau kita memang memiliki kemampuan mendengarkan yang baik, kita juga bisa menyampaikan respon terhadap orang yang menyampaikan pesan ke kita. Atau komunikasi dua arah. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam memahami pesan dan informasi. Ini sangat penting. Kenapa? Apalagi kalau pesan secara lisan, itu ya. Kalau pesan secara lisan, kita memiliki kemampuan yang rendah terhadap informasi. Contoh, ketika dosen menyampaikan materinya dan mahasiswa mungkin tidak mengerti, maka pesan yang disampaikan oleh dosen akan tidak akan masuk semua kepada mahasiswa. Bisa jadi malah tidak diterima gitu ya, karena memang ini dosen ngomong apa sih. Nah, maka cara mengatasinya adalah mahasiswa tersebut harus meningkatkan kemampuannya terhadap informasi yang disampaikan oleh si dosen.
Selanjutnya adalah memelihara kredibilitas individu. Artinya adalah kita harus bisa menjaga bahwa kita ini bisa menjadi orang lain yang bisa dipercaya. Dan yang terakhir adalah dalam memperbaiki hambatan dalam komunikasi dari sisi individu, itu adalah tingkatkan pemahaman kita terhadap orang lain. Banyak mengenal orang lain, banyak memahami orang lain, bisa memahami kelemahan orang lain. Nah, dari segi organisasi, upaya yang bisa dilakukan adalah yang pertama, tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan. Artinya adalah ketika manajer melakukan komunikasi terhadap orang di bawahnya, ada respon balik dari orang di bawahnya ke manajer. Selanjutnya, mengatur pola komunikasi yang seharusnya di dalam organisasi. Oke, kita juga mengatur pola komunikasi. Pola komunikasi mana yang baik yang perlu kita lakukan di dalam perusahaan. Itu yang kita terapkan. Peningkatan kesadaran dan penggunaan media dalam berkomunikasi. Kalau saya bilang ini sudah banyak dilakukan ya, peningkatan kesadaran dan penggunaan media dalam berkomunikasi. Contohnya perusahaan sudah banyak menggunakan email internal gitu. Nah, kesuksesan informasi itu bisa terjadi. Yang pertama jika kita menyampaikannya to the point atau langsung saja, tidak usah bertele-tele, jadi langsung ke maknanya. Yang kedua adalah bersifat asertif. Tidak takut mengatakan apa yang diinginkan dan mengapa gitu ya. Akan tetapi yang sifat asertif ini bisa dibilang contohnya adalah orang yang belak-belakan bicaranya, tetapi ini bisa dilihat dari sisi negatif dan sisi positif. Kita bisa memanfaatkan sifat asertif ini dari sisi positifnya. Artinya adalah ketika ada masalah kita langsung sampaikan dengan bahasa yang baik. Banyak orang yang dia orangnya belak-belakan ya gitu, tetapi menggunakan bahasa-bahasa yang negatif juga. Jadi ketika dia emosi, penyampaian emosinya dengan bahasa yang negatif. Selanjutnya adalah kongenial. Kongenial artinya adalah komunikasi yang kita sampaikan itu kita bersifat ramah dan bersahabat. Jadi ketika kita menyampaikan informasi, kita juga harus menyampaikannya dengan sifat yang ramah dan bersahabat. Selanjutnya adalah informasi yang kita sampaikan juga harus jelas dan terbuka. Lalu adalah paling gampang itu bentuknya lisan, dua arah dan responsif, jadi ada feedbacknya. Selanjutnya adalah komunikasi akan sukses jika komunikasinya memiliki keterkaitan gitu ya, jadi memiliki makna yang sama, memiliki bahasa yang sama, dan bisa dibilang nyambung. Dan terakhir adalah kesuksesan komunikasi selanjutnya adalah bersifat jujur. Nah, cara meningkatkan efektivitas kita dalam berkomunikasi, khususnya dalam berbicara, saya anggap sebagai presentasi. Nah, ini bisa jadi patokannya ya. Ketika kita melakukan presentasi, kita harus percaya diri. Kenapa? Yang tahu materi itu kita. Jadi kita harus percaya diri dalam menyampaikan apa yang memang kita ketahui kepada mereka yang akan mendengarkan informasi kita. Kalau kalian bisa lihat, kalau misalnya ada orang yang berkomunikasi atau berpresentasi, mereka berpresentasi dalam yang ya tidak pede lah istilahnya ya, itu akan lebih terpatah-patah. Oke. Yang kedua adalah ucapkan dengan kata yang jelas. Gak perlu cepat-cepat, perlahan saja gak masalah. Yang pasti ucapkan dengan menggunakan kata-kata yang jelas, sehingga orang lain pun akan menangkap informasi kita dengan jelas. Yang ketiga adalah bicaralah dengan wajar. Bicara dengan wajar ini berkaitan dengan yang tadi. Bicaralah dengan intonasi yang baik, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga. Selanjutnya, ketika kita menyampaikan informasi atau sedang berpresentasi, kita bisa mengatur irama kita berbicara, tekanan suaranya, dan jangan monoton. Ada orang yang presentasi nggak punya nada gitu ya, kalau misalnya dalam bernyanyi. Jadi cuma dengan nada yang sama semua. Itu kan juga nggak enak. Tetapi ketika kita berinformasi, ketika kita menyampaikan pesan, berpresentasi, ada tekanannya dalam menyampaikannya. Mana yang kita melihat itu menjadi pusat informasi kita, itu kita tekan. Ketika kita sedang dalam kondisi gugup berpresentasi, kita bisa menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Selanjutnya adalah hindari sindrom nah itu tolong dikurangin gitu ya. Jadi ketika kita berpresentasi pun bahasa ini itu tolong dikurangin. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak menyampaikan sindrom akan terlihat bahwa kita tidak menguasai materi kita. Karena kita harus berpikir ulang dong gitu ya.
Selanjutnya adalah kalau memang kita harus berpresentasi, membaca presentasi kita, apa yang kita tulis di presentasi, harus melihat presentasi, itu nggak masalah, tetapi bacalah yang penting saja. Dan nggak perlu malu, gitu ya. Siapkan air minum jika memang harus diperlukan untuk menenangkan diri. Materi ini kalau saya bilang sih nggak rumit ya, akan tetapi bisa kalian praktekkan waktu kalian nanti berpresentasi. Oke, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.